Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hebat pada pagi hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas materi baru, IPA materi baru kelas 8. Materinya yaitu tentang getaran dan gelombang. Yang pertama getaran. Getaran itu merupakan gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Contohnya gerak bandul yang diayunkan. Atau misalkan kalau teman-teman punya yoyo diayunkan, itu membentuk suatu getaran. Geraknya bolak-balik. Nah, titik kesetimbangan itu di mana? Titik kesetimbangan itu di tengah-tengahnya. Kalau di sini berarti berada di titik B. Ketika posisi bandul di titik B itu titik kesetimbangan. Yang selanjutnya yaitu gelombang. Gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Berdasarkan energinya, gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gelombang mekanis, yaitu gelombang yang memerlukan medium atau media rambat. Contohnya bunyi. Jadi kalau misalkan di ruang hampa udara, bunyi nggak akan kedengeran karena nggak ada media. Sedangkan bunyi itu memerlukan media untuk merambat. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetis, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium atau media rambat. Contoh gelombang ini adalah cahaya. Jadi meskipun di ruang hampa udara, cahaya tetap merambat. Misalkan di luar angkasa, cahaya bintang tetap merambat. Meskipun tidak ada media rambatnya. Kemudian berdasarkan arah rambat, gelombang juga dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dan yang kita bahas pada kali ini adalah gelombang yang dibedakan berdasarkan arah rambat, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Untuk yang pertama, yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gambarnya seperti ini. Gelombang transversal. Arah rambat horizontal, arah getar vertikal. Jadi tegak lurus antara arah rambat dan arah getar. Di gelombang itu ada namanya panjang gelombang. Untuk panjang satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini bukit, satu lembah. Atau bisa juga satu lembah, satu bukit. Itu satu gelombang. Nah, contoh gelombang transversal yaitu gelombang pada air. Kalau kalian memperhatikan gelombang ombak di laut tuh, itu membentuk gelombang transversal. Kemudian gelombang pada tali yang digerakkan. Kemudian gelombang cahaya, gelombang seismik, dan lain-lain. Ini merupakan gambar dari gelombang tali yang digerakkan. Dan selanjutnya ini merupakan gambar dari gelombang air. Oke, gelombang yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Nih, gambarnya seperti ini. Arah rambat dan arah getar sejajar. Horizontal semua. Untuk gelombang longitudinal, satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Satu rapatan dan satu regangan itu merupakan satu gelombang. Contohnya, contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi dan gelombang P-seismik. Ini merupakan gambar dari gelombang bunyi. Di sini, berbentuk gelombang longitudinal. Kemudian,
Ini merupakan contoh gambar gelombang seismik pada gempa bumi. Nah, getaran dan gelombang itu diaplikasikan dalam beberapa teknologi. Contohnya misal ultrasonografi atau USG yang biasanya digunakan untuk melihat janin yang ada di dalam perut. Kemudian sonar. Sonar digunakan oleh beberapa hewan, misalkan kelelawar, kemudian lumba-lumba. Selain itu, sonar juga digunakan untuk menaksirkan ukuran, bentuk, atau kedalaman yang biasanya dipakai di kapal. Nah, ini contoh gambarnya. Kemudian contoh yang ketiga adalah terapi ultrasonik. Terapi ultrasonik ini digunakan untuk keperluan medis, untuk terapi. Ini contoh gambarnya. Terapi ultrasonik biasa digunakan untuk menangani kesleo. Kemudian contoh yang keempat adalah pembersih ultrasonik, yaitu gelombang ultrasoniknya digunakan atau dimanfaatkan untuk membersihkan suatu benda. Ini merupakan contoh gambar salah satu produk dari pembersih ultrasonik. Dan contoh yang selanjutnya yaitu pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik ini berdasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material yang diuji. Dalam penggunaan teknik gelombang ultrasonik, ini dapat mendeteksi kerusakan pada bagian dalam benda, kemudian mendeteksi ketebalannya berapa, mendeteksi karakteristik suatu benda, atau mendeteksi misalkan ada kerusakan akibat korosi pada logam. Nah, untuk materi getaran dan gelombang kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.